Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin dari kelas 7B. Saya akan merangkum sebuah cerita yang berjudul Santri Pilihan Bunda. Nah, di cerita ini adalah tentang suatu perjodohan antara seorang santri mantan bad boy dan seorang perempuan pecinta es batu. Suatu ketika di mana perjodohan yang tidak pernah ada di dalam buku rencana Aliza, yaitu harus menikah dengan seorang santri pilihan bundanya. Dan santri tersebut adalah Kinaan Ozama El-Fatih, seorang santri salah satu pondok pesantren terkenal di kotanya. Pria tinggi dengan alis tebal, pahatan wajah yang terbilang sempurna, serta sedikit rahasia dalam dirinya. Sikapnya yang dingin tak berlaku saat sedang bersama Aliza yang sekarang berstatus sebagai istrinya. Entah kenapa sikap manjanya itu selalu saja muncul ketika sedang bersama Aliza. Dan istrinya bernama Aliza Sakwena Ikola, gadis cantik pecinta es batu dengan bulu mata lentik serta badannya yang terbilang mungil membuatnya terlihat begitu imut. Sikapnya yang cuek yang mengharuskan Kinaan untuk mencair jika bersama Aliza. Menikah gara-gara perjodohan yang diatur oleh bundanya, dan mereka pun menerima perjodohan tersebut dengan secara ikhlas. Ya, memang walaupun Aliza sempat rada menolak sebelumnya, tapi akhirnya dia menerimanya. Setelah beberapa bulan menikah, akhirnya Aliza dan Kinaan diberi anak, dan sekarang Aliza lagi hamil. Di suatu ketika, di saat Kinaan ada kerjaan untuk keluar kota dan harus meninggalkan Aliza yang sedang hamil, saat Kinaan meninggalkan Aliza yang harus di Jakarta sedangkan dia di luar kota, dia merasa tidak tenang hatinya karena perasaan khawatirnya, takut Aliza kenapa-napa. Tetapi saat pas di pesawat, ternyata ada kecelakaan yang menimpa Kinaan, yaitu terkena badai angin topan saat lagi terbang, dan terjadi di mana sebuah musibah yang menimpa Aliza dan keluarganya, yaitu Kinaan meninggal dan harus meninggalkan semua keluarganya untuk selama-lamanya. Aliza pun merasa sedih dan terpuruk atas meninggalnya Kinaan, dan Aliza pun tidak dapat melupakan Kinaan yang sangat berarti untuknya selama pernikahannya itu, yang selalu ada buat Aliza, terus yang selalu menyayangi dia, yang merhatikan dia. Begitupun keluarganya juga pun merasa sedih karena kehilangan anak kesayangan mereka. Dan akhirnya Aliza pun mulai melupakan Kinaan dan mulai melepaskan Kinaan dengan ikhlas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Kesha Wijayatno. Saya dari kelas 7D SMP Negeri 100 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum hasil dari jam belajar malam saya, yaitu membaca cerita. Yaitu cerita dari Raihayatul Jannah, yaitu cerita tamu di Minggu pagi. Jadi, pada saat hari Minggu tiba, Gading senang bisa bermain dengan ayahnya. Biasanya, Minggu pagi kegiatan mereka adalah bersih-bersih rumah. Gading berteriak kepada ayahnya. Ayah Gading pun memangku Gading. Pada saat Gading sedang dipangku oleh ayahnya, Gading berbisik ingin berenang. Ayah Gading pun meminta izin kepada ibu Gading. Ibu Gading mengizinkan, tetapi ada syarat, yaitu harus siap-siap sendiri. Pada saat Gading sudah selesai siap-siap, tiba-tiba ada tamu.
tamu tersebut bernama Mang Sultan. Ibu, ayah, dan Mamang Sultan berbincang lama sekali. Gading nampak kesal karena rencana berenangnya jadi gagal. Gading pun menangis dan melempar tasnya. Ayah mencoba menenangkan Gading dan menasehati Gading agar rencana renangnya ditunda terlebih dahulu. Dan Gading pun menuruti, lalu belajar menggambar bersama Mamang Sultan. Nah, itu dia ringkasan cerita Tamu di Minggu Pagi karya Raihayatul Jannah. Saya Keja Wijayatno, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Widya Rahmat. Saya kelas 8A dari SMP Negeri 100 Jakarta. Kali ini saya akan menceritakan cerita Malin Kundang. Ceritanya sudah saya bagikan di link esainya, dan saya akan meringkas cerita Malin Kundang tersebut. Pada suatu desa tinggallah seorang ibu dengan seorang anak yang bernama Malin Kundang. Di gubuk tersebut mereka berdua berekonomi yang kurang baik, atau dibilang miskin atau tidak berkecukupan. Pada suatu hari anaknya ingin pergi ke pulau seberang untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Awalnya ibu Malin Kundang tidak menyetujui permintaan Malin Kundang tersebut. Karena keinginan keras Malin Kundang, akhirnya ibu Malin Kundang mengizinkan Malin Kundang untuk pergi ke pulau tersebut untuk merantau. Malin pun menjadi kaya, akan tetapi Malin sombong dan tidak ingin balik ke rumahnya. Dan Malin pun tidak mengakui ibunya lagi dan telah merawatnya dan membesarkannya dari kecil. Malin sangat sombong karena harta yang dimilikinya. Ibunya berkali-kali ingin bertemu dengan Malin, tetapi Malin dengan kesombongannya dia tidak mau bertemu dengan ibunya. Malahan ibunya pun diusir untuk pulang ke kampung halamannya. Ibunya Malin Kundang sangat sakit hati, dan pada hari itu atas perbuatan Malin Kundang, akhirnya ibu Malin Kundang menyumpahkan Malin supaya dikutuk menjadi batu, dan batu tersebut menjadi sejarah dan sekarang terkenal menjadi sebuah cerita rakyat, yaitu Malin Kundang. Jadi segitu saja cerita saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safarska Yuwari, saya dari kelas 9C. Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit apa yang sudah saya tonton tentang si penebang pohon. Pada suatu hari terdapat seorang pengusaha kayu yang mempekerjakan seorang pria untuk menebang pohon di kebunnya. Hari pertama pria itu bekerja, ia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Namun, di hari berikutnya, hasil pekerjaannya selalu menurun. Ia pun bertanya kepada sang majikan, "Apakah kamu sudah mengasah kapakmu?" tanya sang majikan untuk menjawab pertanyaannya. Ia pun tersadar tentang apa penyebab hasil pekerjaannya yang selalu menurun. Saya pikir cerita ini sangat bagus karena dari cerita tersebut kita dapat belajar bahwa pekerjaan yang baik harus didasari dengan keselarasan antara fisik dan pikiran. Kita juga harus tahu kapan untuk beristirahat untuk memulihkan pikiran dan fisik kita kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.